Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Masyiral muslimin jamaah Jumat rahimatullah. Agama Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian dan cinta dan kasih sayang. Kata Islam sendiri berasal dari kata aslama yang berarti menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim adalah orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi segala perintah dan larangannya. Salah satu ajaran utama Islam adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan berdampingan dengan semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk sesama manusia, hewan, dan tumbuhan. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW banyak sekali mengajarkan kedamaian. Misalnya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Anfal ayat 61, yang artinya, akan tetapi jika mereka condong pada perdamaian, condonglah engkau Nabi Muhammad padanya dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hanya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Masyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Menurut Buya Hamka dalam kitab Tafsir Al-Azhar, pangkal ayat ini menjadi bukti bahwa perang bukanlah tujuan. Kalau musuh cenderung kepada perdamaian, artinya kelihatan tanda-tanda atau bukti-bukti bahwa musuh itu lebih suka mencari jalan damai. Hendaklah dalam kesiagaan dan kewaspadaan yang tinggi itu untuk memenuhi jalan damai itu. Jalan-jalan menuju damai itu hendaklah dilapangkan, yaitu damai yang tidak akan merugikan dan menjatuhkan muruah Islam. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama yang membawa rahmat dan kasih sayang bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, umat muslim harus menyebarkan kedamaian dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia tanpa memandang agama, ras, dan suku. Pada sisi lain, perdamaian adalah inti dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang mengajarkan cinta, kasih sayang, dan toleransi. Islam juga mengajarkan untuk menghindari kekerasan dan permusuhan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Dari ayat ini terlihat bahwa perdamaian dalam agama Islam merupakan suatu yang dianjurkan. Islam adalah agama yang cinta damai, dan ajarannya mendorong umatnya untuk senantiasa hidup dalam kedamaian dan harmoni. Lebih lanjut, perdamaian ini tidak hanya ditekankan dalam hubungan antar sesama muslim, tapi juga hubungan dalam antar umat beragama dan antar bangsa. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sejatinya Islam mengajarkan umatnya untuk mengutamakan perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Jika terjadi konflik, umat Islam dianjurkan untuk berusaha menyelesaikannya secara damai melalui dialog dan negosiasi. Kekerasan hanya boleh dilakukan jika upaya terakhir ketika semua upaya damai telah gagal. Lebih jauh, Islam juga mengajarkan umatnya untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak orang-orang yang berbeda agama atau keyakinan. Umat Islam dianjurkan untuk hidup berdampingan dengan damai dari agama atau keyakinan lain. Sementara itu, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan bahwa Allah mengutuk keras tindakan kekerasan dengan ancaman neraka jahanam. Misalnya, perbuatan menghilangkan nyawa orang dengan kekerasan dalam Islam termasuk golongan dosa besar.
yang akan diancam dengan neraka jahanam. Pasalnya, pembunuhan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang paling fundamental, yaitu hak untuk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baik bentuk dan memberikannya berbagai macam nikmat, termasuk hak untuk hidup. Oleh karena itu, membunuh manusia adalah perbuatan yang tidak menghargai ciptaan Allah dan melanggar hak asasi manusia. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan, memelihara kehidupan manusia adalah perbuatan yang mulia dan akan mendapatkan pahala yang besar. Hal ini karena memelihara kehidupan manusia berarti menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghargai hak asasi manusia. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 dijelaskan, barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seseorang manusia, maka seakan-akan dia memelihara kehidupan semua manusia. Menurut Ibnu Jahil dalam kitab Tafsir Jami' Al-Bayan halaman 232 bahwa kekerasan dalam Islam merupakan perbuatan yang terlarang. Jika seseorang membunuh satu jiwa yang diharamkan dengan menggunakan kekerasan, maka sama saja dia telah membunuh semua manusia. Kelak akan diganjar dengan neraka jahanam. Dalam konteks kehidupan modern, ayat tersebut dapat menjadi pedoman bagi kita untuk menghindari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal. Kita harus sentiasa menjaga kehidupan manusia dan menghargai hak asasi manusia. Kita harus juga menjauhi segala hal yang dapat menimbulkan konflik dan kekerasan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Terakhir, perang bukanlah tujuan utama dari dakwah Nabi Muhammad. Dakwah Islam lebih diutamakan untuk dilakukan dengan cara damai, dengan mengemukakan argumen dan dalil-dalil agama Islam. Jika orang non-muslim dapat mendapatkan hidayah dan mau mengucapkan dua kalimat syahadat tanpa peperangan, maka itulah yang lebih baik daripada jihad atau perang. Dengan kata lain, perang hanya dilakukan jika terpaksa, misalnya untuk mempertahankan diri dari serangan orang-orang non-muslim. Namun jika memungkinkan, dakwah Islam hendaknya dilakukan dengan cara yang damai dan persuasif. Hasil dari dakwah damai yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah banyak orang yang masuk Islam tanpa peperangan. Misalnya penduduk Madinah masuk Islam secara damai setelah Nabi Muhammad berhijrah ke kota tersebut. Itu semua dilakukan dengan damai tanpa jalur perang. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhu wal amwat innaka sami'un qaribun muhibud da'wati rabbana la tu'akhidna in nafsina au a'ta'na rabbana wa la tahmil alaina isran kama halam tahu allazina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.